yakin, Persebaya Surabaya sedang baik-baik saja. Kepergian sejumlah pemain penting di kubu Persebaya, tentunya menjadi pukulan tersendiri untuk para supporter. Tak heran jika pada bursa transfer kali ini, pemain Persebaya menjadi rebutan oleh para tim-tim di Liga 1. Menyabet 3 gelar individu, membuktikan bahwa Persebaya memang merupakan tim terbaik dalam memoles pemain menjadi rising star. Namun sialnya, Persebaya harus mengucapkan selamat tinggal kepada banyak pemainnya. Mulai dari Taisei Marukawa, Bruno Moreira dan yang terbaru Ricky Kambuaya sekaligus juga Rahmat Irianto. Selain 4 pilar penting tersebut, Persebaya juga telah melepas beberapa pemain lain, seperti Johan Yoga, David Arianto, Reva Adi Setiawan, Randy Irwan, Arsenio Valport, Octavianus Fernando, dan M. Syaifuddin. Bahkan top skor pemain lokal musim lalu yaitu Samsul Arif pun kabarnya masih belum menyepakati kontrak untuk musim depan. Dengan berbondong-bondongnya para pemain pergi meninggalkan kubu Bajul Ijo, lantas timbul pertanyaan di benak kita, apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam tubuh Persebaya? Baiklah, kita akan mencoba flashback sedikit ke awal musim lalu. Lewat sang pelatih, yaitu Aji Santoso mengatakan, jika musim lalu Persebaya hanya menargetkan finish di 5 besar. Hal itu realistis, karena Persebaya pada musim lalu, hanya merekrut pemain dengan harga pasar yang tak terlalu tinggi, namun punya potensi. Hal itu dibuktikan, dengan tidak ada satupun pemain lokal berlabel pemain bintang, yang didatangkan oleh Persebaya. Bahkan pemain asing pun Persebaya hanya membandrol Marukawa dengan harga 1,5 miliar saja. Angka itu, jauh di bawah rata-rata pemain asing yang bermain di liga kita. Begitupun Bruno Moreira, dan Arsenio Valport. Alasannya, karena para pemain tersebut, belum pernah main di Liga 1, dan mereka dapat digaji dengan harga yang lebih murah. Bahkan sebelum para pemain itu datang ke Persebaya, sangat sulit menemukan video skill dan gol dari para pemain asing tersebut. Sontak saat itu, Persebaya dianggap membeli kucing dalam karung. Dan disinilah, inti permasalahannya. Taisei Marukawa, Bruno Moreira dan juga para pemain lokal, dikontrak hanya 1 musim saja. Lewat tangan dingin Aji Santoso, para pemain ini menunjukkan performa yang sangat menakjubkan dan sangat di luar ekspektasi. Dengan yang awalnya hanya gaji segitu, klub lain pun mulai bergerilya dengan mendekati pemain lewat agen, maupun secara langsung kepada pemain. Dan disinilah Persebaya mulai kewalahan, sebagian besar pemain meminta kenaikan gaji atau nilai kontrak yang signifikan. Ada yang meminta kenaikan gaji 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan 5 kali lipat. Karena banyaknya pemain yang meminta kenaikan gaji secara signifikan, pihak Persebaya tidak menyanggupi hal itu. Karena bukan hanya 1, melainkan sebagian besar pemain mengajukan hal yang sama, kecuali para pemain akademi Persebaya. Jika seandainya, Persebaya mengontrak para pemain itu, 2 hingga 3 musim. Sekalipun performanya menggila di Liga 1, gaji mereka akan tetap sama hingga akhir kontrak. Namun di sisi lain, pihak Persebaya juga tidak berani mengambil resiko, mengontrak para pemain dengan lebih dari 1 musim. Alasan pertama adalah, minimnya scouting terhadap pemain tersebut. Jika di Eropa, para pemain yang dibutuhkan akan dipantau dengan sedetail mungkin. Bahkan seringkali, mengutus beberapa pihak untuk langsung mengamati pemain tersebut ketika bertanding. Berbeda halnya dengan scouting pemain asing di Persebaya. Persebaya mempercayakan rekrutan pemain asingnya pada agen Agiresi, yang mana jika pemain tersebut bagus, maka untunglah Persebaya. Namun jika tak sesuai ekspektasi, Persebayalah yang akan rugi, seperti halnya kasus Arsenio Valport. Kemudian alasan kedua Persebaya tidak mau mengontrak pemain lebih dari 1 musim adalah, karena jadwal liga kita yang cenderung tidak pasti. Carut-marut di Liga Indonesia, ditambah hantaman COVID-19, membuat liga kita masih belum mantap, dalam membuat schedule mulai dan berakhirnya liga. Bahkan sampai detik ini saja, jadwal kapan liga akan dimulai, masih belum dapat dipastikan oleh Ketua Umum PSSI, yang hanya mengatakan, kemungkinan bulan Juli. Atas dasar dan sebab itulah, Persebaya tak ingin merekrut pemain lebih dari semusim. Tim mana yang mau menggaji pemain, jika liga reguler, ternyata terhenti atau tidak mulai-mulai. Kembali ke pembahasan para pemain tadi, sebenarnya para pemain banyak yang ingin bertahan. Namun desakan para agen, ditambah lagi tawaran yang jauh lebih tinggi dari tim lain, yang membuat sang pemain harus memutuskan untuk hengkang.
Di era modern saat ini, tidak relevan jika hanya mengandalkan kecintaan terhadap klub yang dibela. Para agen dan pemain tentu akan rasional. Mereka akan memilih sesuatu yang lebih menguntungkan.